Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Musle. Iya, gimana kabarnya, Bu? Sehat Pak, luar biasa. Bagaimana Luar dengan Pak biasa ya. Musle? Alhamdulillah sehat juga. Nah, pada hari ini ya kan, Bu, eh, kita mau membahas bagaimana praktik coaching yang Ibu lakukan. Nah, Ya jadi Pak. izinkan, Bu ya, saya ingin mengobservasi atau apa. Nah, jadi langsung saja ya, Bu. Dalam praktik coaching Ya kali Pak. ini, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam diri Ibu? Dalam praktik coaching. Terima kasih Pak. Yang mau saya kembangkan di sini adalah kompetensi saya di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya masih menyadari dalam kompetensi ini saya masih kurang Pak. Jadi Dan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu pertanyaan yang berbobot, ya kan Bu? Nah, ya Pak. kenapa pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu kembangkan? Ada apa dengan pertanyaan berbobot itu? Saya berharap Pak dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali lebih dalam kemampuan coach untuk bisa memahami permasalahannya dan juga dapat Hmm, menggali lagi kemampuan coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang saya ajukan seperti itu Pak. Berarti dari pertanyaan yang bobot ingin Ibu dalami, bagaimana nanti si kunci Ibu itu bisa memahami dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Ibu sampaikan ya Bu ya? Oke. Nah, Ya Pak. jadi di praktek coaching ini Bu, apa kira-kira yang paling penting yang saya amati? Saya berharap Bapak bisa mengamati saya ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar pertanyaan itu bukan tertutup tapi pertanyaan yang terbuka dan bagaimana saya bisa menggali lebih dalam permasalahan coach untuk dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu Pak melalui pertanyaan berbobot yang saya berikan. Oke Bu, nah, berarti nanti yang saya amati, nah, yang Ibu sampaikan bagaimana pertanyaan yang berbobot itu bisa disampaikan kepada coaching. Izinkan saya Bu mengamatinya. Oke Bu, saya Silahkan Pak. persilahkan. Ya Pak. Oke Pak. Hai Pak Musle. Ada Pak Musli di Iya, sini. silakan Bu ke Pak Amin. Pak Musli saya. Oh ya maaf Pak, saya salah sebut. Ada Pak Amin di sini. Pak Amin. Ya Bu, ya Eh, Selamat siang Pak Amin. siang Bu. Bagaimana kabar Pak Amin hari ini? Lama tidak ketemu ya Pak. Iya, ya mudah-mudahan kabarnya tetap sehat, tetap semangat. Begitulah aktivitas namanya guru ya kan Bu ya, dituntut dengan segala kegiatan yang di diri kita harus tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada para peserta didik Bu. Benar Pak, saya juga lihat aura-aura semangat Pak Amin itu masih kelihatan kok pada hari ini. Tadi Pak Amin bilang ada yang mau dibicarakan untuk beberapa menit ke depan. Jadi di sini saya Hmm? eh, menyiapkan waktu saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Amin. Kira-kira Pak, apa tujuan yang mau kita bicarakan pada hari ini? Iya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu yang udah mempunyai waktu untuk saya, kepada saya. Mungkin memang dari awal kita pernah bercerita bahwasanya aku pengen menceritakan sesuatu nih ke Ibu gitu kan tentang apa ya yang mungkin menjadi sebuah tanda tanya mungkin di diri saya atau menjadi sebuah apa ya problem yang mungkin selama ini menjadi beban bagi saya mungkin gitu. Mungkin harapan saya dengan berceritanya nanti sama ibu, saya mungkin bisa menemukan solusi atau apa yang bisa saya lakukan atas apa yang menjadi pemikiran saya selama ini. Saya kan jadi seorang guru ini yang notabene-nya Bu bukan keguruan ya Bu ya.
saya orang dari teknik. Kebetulan di SMK itu guru produktifnya itu kebanyakan rata-rata dari teknik, Bu. Mungkin penilaian saya kalau jadi guru mungkin dia dulu pernah kuliah kerja nyata atau ke lapangan, pernah langsung ke sekolah belajar menjadi seorang guru segala macam. Kalau teknik mungkin enggak ya Bu ya. Teknik kami observasinya juga dulu ke sebuah studi atau segala macam, nggak pernah melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi terbenturnya di saat saya terjun menjadi seorang guru, eh, banyak yang saya mungkin wah kaget, oh gini ya cara mengajar, gini ya cara mengatasi siswa gitu. Jadi mungkin jujur saya banyak benturan dalam mengatasi siswa. Apalagi terakhir-terakhir ini yang saya perhatikan salah saya di mana ya gitu. Kenapa ya seperti ini? Mungkin salah saya gitu karena saya lihat kenapa banyak siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya ingin apa ya salahnya di diri saya gitu kan. Dan kalau memang salah, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Jadi problem saya sekarang banyak yang saya temukan siswa itu banyak kurang semangat mengikuti materi saya. Apakah memang cara saya yang kaku atau cara saya yang salah atau memang saya yang tidak mempunyai ilmu bagaimana cara mendidik atau mengajar yang benar, Bu? Itu sih yang saya alami sekarang, Bu. Oh, jadi di sini Bapak ingin menyampaikan permasalahan yang Bapak hadapi dalam menghadapi Mm-mm. siswa ya Pak, karena memang basic Bapak itu bukan keguruan Iya, seperti itu ya benar, Pak Bu. ya. Mm-mm. Iya. Jadi Mm-mm. ya, di sini saya mau menanyakan apa yang mau kita capai di dalam pembicaraan kita beberapa menit ke depan Pak. Kira-kira apa yang mau kita capai dalam pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan setelah percakapan kita ini sih saya pinginnya saya mempunyai ide atau kegiatan atau gagasan yang akan saya lakukan supaya anak-anak ini ya minimal bisa maksimal lah apa itu bisa yang selama ini tidak tidak semangat, lesu, malas, ada yang tiduran segala. Saya menemukan jawaban atau suatu sebuah kegiatan yang akan saya lakukan supaya motivasi anak-anak ini bisa dikatakan membaiklah gitu. Jadi dia menerima pembelajaran saya senang, dia menunggu saya di ruangan kelas senang. Jadi istilahnya membuat motivasi anak-anak ini supaya lebih lebih senang lah, lebih bersemangat dengan materi Ya, saya. Pak. Nah, kita beberapa menit ke depan akan membahas suatu permasalahan di mana harapan Bapak, anak-anak didik Bapak itu memiliki rasa semangat untuk Hmm, belajar, senang, motivasi dari dalam. Demikian, iya, Pak. iya benar-benar itu. Oke, Pak. Baiklah, Pak. Kira-kira, Pak, dari apa yang tadi sudah Bapak gambarkan mengenai permasalahannya tadi di atas, Bapak bisa menceritakan yang lebih spesifik gitu, permasalahan yang Bapak hadapi gitu secara pribadi sebagai guru gitu yang mau kita bahas pada hari ini. Ya kalau saya masuk itu respon mereka ya acuh tak acuh gitu kan. Jadi kalau bilang saya bilang ayo anak-anak ini hari kita uh, bahas materi di bab ini begini begini begini. Ada yang pura-pura cuek, ada yang pura-pura itu. Jadi permasalahannya tadi anak itu responnya kurang Bu gitu. Berarti respon mereka yang kurang ya Pak. Kondisi Iya. yang Bapak harapkan itu yang memang Bapak harapkan ideal itu seperti apa? Kalau idealnya saya harapkan apa ya? Gitu saya masuk, kalau saya selamat pagi anak-anak atau beberapa itu mereka ada respon, ada tanggapan dan apa yang saya sampaikan mereka paham, gitu istilahnya apa yang materi yang saya sampaikan mereka menguasai atau dapat tujuan dari pembelajaran apa yang saya berikan. Bapak berharap mereka itu aktif ya kan Pak, tidak lesu gitu kan. Tujuan pembelajaran itu bisa tercapai karena mereka memiliki respon yang baik untuk belajar Iya gitu. benar. Untuk mencapai tujuan yang seperti itu, kira-kira hambatan apa yang ada pada diri anak ataupun yang ada pada lingkungan seperti itu yang membuat tujuan itu belum tercapai seperti itu Pak. Apa ya? Eh, mungkin karena aset ya Bu ya, aset sekolah yang mungkin
kurang ya, saya rasa. Saya rasa ya sih aset sekolah yang mungkin kurang untuk bisa memenuhi tuntutan pembelajaran anak-anak di SMK kan mungkin banyak praktek atau banyak latihan, tapi dengan keterbatasan aset hingga akhirnya saya tidak bisa memberikan sepenuhnya kepada anak-anak tentang teori-teori yang harus dilakukan. Ya, keterbatasan aset ya Pak. Mungkin dalam hal ini Bapak menspesifiki sarana dan prasarana mungkin ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Jadi selain sarana dan prasarana apa lagi kira-kira Pak yang menjadi hambatan untuk anak bisa memiliki semangat belajar, kemauan belajar yang kuat, yang belajar yang aktif seperti yang Bapak harapkan? Saya rasa masih sebatas itu ya Bu ya, karena mungkin keterbatasan lab, keterbatasan bahan ajar gitu, baik itu ya proyektor atau bahan-bahan praktek seperti peralatan komputer, peralatan-peralatan jaringan yang seharusnya ada, bisa kita lakukan demonstrasi, contoh, teori, praktek, namun karena keterbatasan itu kita hanya banyak lakukan kegiatan di kelas, bukan di lab. Hmm, Jadi, seputar faktor dari luar ya Pak ya. Kalau iya. misalkan dari dalam diri anak itu sendiri Pak, menurut Bapak kira-kira adakah faktor yang bisa membuat anak itu lebih semangat mau belajar meskipun asetnya tadi mungkin masih belum ada, karena kan kalau kita bicara aset mungkin kan perlu jangka waktu yang agak lama ya Pak gitu untuk mempersiapkannya, karena kan itu pasti sekolah itu yang punya kebijakan seperti itu. Tapi kalau dalam diri anak itu sendiri, supaya mereka tumbuh untuk kemauannya belajar itu lebih semangat, kira-kira ada nggak gagasan Bapak yang terpikirkan seperti itu, Pak? Saya rasa kalau dari siswanya, saya harus membangunkan mental mereka supaya mereka biar bisa bersemangat, biar senang di awal-awal pembelajaran. Mungkin saya akan coba bangun rohani mereka supaya senang gitu. Gimana ya caranya supaya anak itu biar senang dulu sih menurut saya gitu. Nah, benar ya Pak ya. Berarti rasa senang dalam diri anak itu yang ingin Bapak tumbuhkan dahulu Iya, gitu ya kan benar. Pak. Bagaimana biar anak itu senang. Adakah strategi Bapak yang bisa Bapak pikirkan atau rencanakan bagaimana menumbuhkan rasa senang kepada anak itu untuk belajar di pembelajaran yang Bapak berikan? Mungkin di awal pembelajaran biasanya kan mungkin setelah di absen, berdoa sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, mungkin di situ ya Bu ya, kita bisa memberi dia sesuatu motivasi supaya dia merasa bersemangat dengan diajak bernyanyi, diajak ice breaking, supaya dia tumbuh, merasa senang. Kalau dia sudah senang, bersemangat, jadi itu kita masuk ke materi, mereka udah siap untuk menerima materi tersebut. Jadi mungkin kita ajak untuk ice breaking kali ya Bu ya, dengan bernyanyi atau apa gitu ya Bu ya. Ya, ya, ya. Berarti Bapak di sini sudah mendapatkan ide bagaimana Bapak mau mengajak anak itu menyenangkan dulu pemikirannya dan hatinya Nah, dulu ya. ya kan Pak. Karena kodrat anak kan itu adalah bermain. Jadi kan mungkin mereka biar jangan bosan, jenuh, Bapak membuat ice breaking, bernyanyi, ya saya pikir itu ide yang sangat bagus gitu kan Pak. Iya. Selain ice breaking atau bernyanyi, masih ada ide lain yang bisa Bapak terapkan atau seperti apalah yang Bapak pikirkan? Mungkin yang mengembangkan itu kan kalau ice breaking apa bernyanyi itu mungkin dari saya ya. Kalau dari anak-anak mungkin saya akan pancing anak-anak itu untuk mengeksplor bakat dan minat dia. Jadi kalau mungkin anak-anak itu ada yang pandai bernyanyi, atau pandai berpuisi, atau pandai berpantun, mungkin saya persilakan untuk ke depan Bu ya, menampilkan ayo anak-anak siapa yang mau bernyanyi, mau berbagi begini-begini. Mungkin dengan begitu dia merasa diperhatikan dengan apa yang dia punya.
dikeluarkan dengan tanpa dipaksa, dia bisa bernyanyi, mengeluarkan ekspresi. Mungkin mungkin dari anak-anak saya pancing supaya mereka bisa berekspresi sih, Bu. Ya, berarti Bapak di sini berusaha memberikan materi pembelajaran juga dengan sesuai dengan minat mereka ya kan Pak, Iya, mengajak mereka biar lebih aktif gitu kan, jadi tidak bosan seperti itu. Jadi seperti tadi Bapak bilang di awal, bagaimana menggunakan ice breaking yang termasuk itu kompetensi sosial emosional iya, anak itu yang Bapak fokuskan, dan juga di dalam pembelajaran yang lebih variatif dan lebih membimbing anak kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bukan demikian Pak? Demikian iya Pak? benar. Iya benar, Bu. Iya, benar itu yang diucapkan. Oke. Ya, rencana yang sangat bagus saya pikir Pak. Kira-kira Pak, siapa teman yang bisa ataupun seseorang yang bisa membantu Bapak untuk mengerjakan rencana Bapak itu seperti itu? Kalau untuk di sekolah saya mungkin saya sering berkomunikasi dengan guru BK kali ya, Bu ya. Jadi mungkin guru BK yang mungkin bisa membantu untuk tahapan-tahapan itu dan membantu saya untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin saya akan minta tolong dengan guru BK, Bu. Guru BK ya Pak. Mulai kapan ini Pak kira-kira mau Bapak kerjakan? Kayaknya mungkin kalau memang ini menjadi suatu hambatan di pembelajaran saya, ya mungkin secepatnya saya akan melakukan ini supaya kegiatan pembelajaran saya nggak menjadi terhambat dan saya menemukan eh, hasilnya bahwasannya mereka jadi bersemangat dan mereka bisa antusias dengan pelajaran saya. Ya mungkin secepatnya Bu saya akan lakukan ini ke kelas yang mungkin saya masukin. Secepatnya ya Pak. Saya juga Iya, tidak sabar menunggu secepatnya iya. berita dari Bapak, bincang-bincang kita bagaimana terjadi perubahan semangat pada siswa-siswi Bapak. Kalau begitu Pak, saya minta tolong Bapak untuk saya bermohon Bapak untuk bisa merangkum apa Iya. yang menjadi perbincangan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada Bu Winda. Jadi saya merasa percakapan kita ini, aku merasa oh iya ya ternyata aku bisa melakukan ice breaking gitu. Aku bisa melakukan anak-anak itu untuk tampil ke depan supaya senang dulu. Intinya saya bisa memunculkan kesenangan mereka dulu. Jangan kujuk-kujuk saya langsung datang ngasih materi. Oh gitu. Jadi saya menemukan arti dari percakapan kita. Oh saya akan melakukan ini nantinya gitu. Terima kasih Pak Amin. Saya harap Bapak bisa tetap semangat mengerjakan peran Bapak sebagai pendidik meskipun bukan dari apa bidang pendidikan ya Iya. kuliahnya, tapi tetap semangat melakukan transformasi di dalam pendidikan. Terima kasih Pak Amin buat pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih Bu, terima kasih Selamat kembali. selamat siang Pak. Ya Selamat Bu, terima kasih Bu, melanjutkan selamat siang. pekerjaan. Luar biasa. Gimana Bu Indah? Masih tetap semangat? Semangat Pak. Iya, jadi tadi sudah saya melihat bagaimana praktik coaching yang Ibu lakukan sama Pak Adi. Nah, dari awal pembicaraan kita tadi kan sudah saya meminta izin kepada Ibu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam praktik coaching kita ini. Nah, jadi sebelum ke situ saya terlebih dahulu menanya ke Ibu karena pada saat ini kan Ibu yang melakukan. Jadi Ibu mau melihat eh, bagaimana Ibu melihat eh, praktik pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu harapkan tadi bisa terlaksana. Karena saya melihat Ibu sudah sangat luar biasa dengan berbagai pertanyaan yang berbobot sehingga kunci Ibu bisa langsung mengeluarkan ide-ide ataupun sesuatu yang masih tersimpan bisa jadi keluar. Nah, dan di situ saya melihatnya Ibu sudah luar biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan Ibu menilai sendiri? Bagaimana Ibu sudah sampai di mana? Terima kasih Pak Musle. Pada hari ini saya mau menyampaikan bahwa coaching yang sudah saya lakukan tadi mungkin belum
belum maksimal ya Pak ya gitu. Tapi saya sudah berusaha seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Karena tadi saya menyadari banyak hal sebenarnya yang bisa lebih lagi gitu saya berikan gitu kan. Dan saya yakin mungkin di waktu-waktu yang lewat saya bisa lagi jauh lebih baik seperti itu Pak. Jadi Ibu merasa masih ada beberapa pertanyaan yang kurang berbobot. Nah, jadi eh, bagaimana Ibu merasakan bahwa itu tidak berbobot? Nah, kan gitu. Padahal tadi saya sudah melihat luar biasa. Memang Ibu bisa merasakan sendiri sih. Nah, jadi perasaan yang seperti apa tadi yang Ibu rasa, ini kurang berbobot gitu. Mungkin seperti karena faktor kurang terbiasa aja Pak gitu. Kadang ada di dalam pemikiran gitu kan Pak mau mengajukan, kadang keluar yang dari mulut itu mungkin jadi agak lain gitu kan seperti itu. Jadi kadang ada yang mungkin saya agak agak berpikir sedikit gitu kan, berpikir sedikit memikirkan kata-kata apa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi saya pikir kalau misalkan saya terus berlatih mungkin akan terbiasa seperti itu. Karena tadi ada kata adakah seperti itu kan yang saya sadari maksud saya ingin menanyakan apa seperti itu. Jadi hanya satu aja tadi sekali Pak gitu. Jadi kalau Ibu rasa kalau dalam penilaian ini ya, dari level 10 sampai 100. Nah, Ibu merasa sampai di mana? Ya, saya merasa kalau sekarang itu ya sudah di level 8 lah saya pikir, Pak. Berarti Ibu udah merasa di level 8. Nah, begitu juga saya melihat. Bahkan bisa lebih dari 8 kalau saya melihat. Karena Ibu sudah bisa mengeluarkan pertanyaan yang berbobot yang terbuka tadi. Sehingga kunci Ibu, Pak Amin tadi, dengan mudah dan gampang mengeluarkan ide ataupun gagasan. Jadi, eh, timbal balik antara coach dan kunci sangat luar biasa saya perhatikan. Jadi saya pembicaraannya membuat saya semangat juga sebagai pengamat di praktikan ini. Jadi sesuai standar lah menurut saya. Jadi praktik coaching ini sudah luar biasa menurut saya. Nah, Terima kasih, kira-kira Pak. tadi Saya kan, sangat iya, senang mendengarnya. iya, tadi kan Ibu bilang perkiraan Ibu 80%. Berarti ada sedikit yang perlu Ibu tambahkan, itu kan. Nah, kira-kira kapan dan bersama siapa Ibu pengulangan misalnya. Tadi kan untuk pendalaman sehingga Ya, praktek coaching yang sebenarnya semakin mantap. Silakan. ya, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan terus berlatih agar teknik coaching saya bisa lebih baik dan itu akan saya lakukan dengan orang-orang terdekat saya, teman satu kerja saya, terutama teman-teman guru penggerak yang sudah mengerti teknik coaching. Bahkan saya juga mau menerapkannya kepada lingkungan keluarga saya seperti itu. Karena suami saya juga basicnya pendidikan guru, mungkin saya bisa saling belajar melatih lah seperti itu. Teknik coaching itu segera mungkin lah Pak. Yo, bagus, mantap. Berarti sama siapa aja bisa kita praktek coaching. Apalagi orang yang sudah sering melaksanakan praktek coaching. Nah, di situ kita bisa mengambil ilmunya, jadi saling berbagi, jadi mengerti mana kekurangan-kekurangan kita tadi bisa kita perbaiki. Sama halnya saya juga dan Pak Amin juga. Jadi kita akan memperbaiki apa yang kurang dari diri kita menjadi eh, terbaik lah untuk praktek coaching ini. Bagaimana kita ke depan karena praktek coaching ini bisa membuat orang yang tadinya buntu bisa terbuka. Jadi sangat penting untuk kita. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan praktek coaching kita ini mantap lah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Iya Pak. Selamat sore Bu. Semoga kita Selamat bertemu lagi di sore lain Pak. kesempatan. Iya Pak. Terima kasih Pak Musli. Sama-sama Bu.